Pada musim dingin tahun 1945, kota Chicago sedang hidup di bawah bayang-bayang Perang Dunia yang belum lama berakhir. Jalanan dipenuhi veteran yang baru pulang, keluarga yang mencoba kembali menjalani hidup normal, dan anak-anak yang mulai kembali bermain di gang-gang sempit apartemen kota besar itu. Namun di balik suasana yang tampak tenang, Chicago masih menjadi kota dengan tingkat kriminalitas tinggi. Perampokan, kekerasan, dan pembunuhan bukan lagi berita yang mengejutkan bagi warga kota. Tetapi tidak ada yang siap menghadapi serangkaian pembunuhan brutal yang kemudian membuat media menjulukinya sebagai The Lipstick Killer. Kasus itu dimulai pada tanggal 7 Januari tahun 1945. Hari itu terasa sangat dingin. Salju tipis menutupi sebagian jalan di kawasan North Side Chicago. Di sebuah apartemen sederhana di daerah Edgewater, seorang wanita bernama Frances Brown ditemukan tewas di kamar tidurnya. Frances berusia 32 tahun. Ia bekerja sebagai wanita lajang mandiri yang dikenal ramah oleh tetangganya. Tidak ada tanda bahwa ia memiliki musuh. Tubuh Frances ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ia mengalami luka tusuk berkali-kali dan apartemennya terlihat berantakan. Namun yang paling mengganggu polisi bukan hanya kekerasannya. Di dinding apartemen, tertulis pesan aneh menggunakan lipstik merah milik korban. Tulisan itu berbunyi, "Demi Tuhan tangkap aku sebelum aku membunuh lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Pesan itu langsung membuat polisi percaya bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat berbahaya. Bukan sekadar pembunuh biasa, tetapi seseorang yang menikmati teror psikologis. Media Chicago segera membesar-besarkan kasus tersebut. Surat kabar mulai menulis tentang pembunuh misterius yang meninggalkan pesan di dinding menggunakan lipstik korban. Julukan Lipstick Killer dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Warga menjadi takut. Banyak wanita mulai mengunci pintu lebih awal. Orang tua melarang anak-anak keluar sendirian. Bahkan beberapa toko mulai tutup lebih cepat setelah matahari terbenam. Namun pada saat itu, polisi masih belum memiliki petunjuk kuat. Tidak ada saksi yang melihat pembunuh memasuki apartemen Frances Brown. Sidik jari yang ditemukan di lokasi juga tidak langsung cocok dengan catatan kriminal manapun. Polisi hanya mengetahui bahwa pelaku kemungkinan mengenal lingkungan sekitar dan mampu masuk ke apartemen tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Selama beberapa minggu, penyelidikan berjalan lambat. Detektif Chicago memeriksa mantan pasangan Frances, rekan kerja, hingga pria-pria yang pernah terlihat bersamanya. Tetapi tidak ada yang mengarah pada tersangka pasti. Sementara itu media terus menekan polisi karena tulisan lipstik di dinding dianggap sebagai tantangan terbuka bagi aparat kota. Ketakutan publik semakin besar karena banyak warga yakin pembunuh itu masih berkeliaran bebas. Dan mereka benar, hanya 6 bulan kemudian, mimpi buruk kedua dimulai. Pada tanggal 13 Juni tahun 1945, sebuah apartemen lain di Chicago mendadak menjadi pusat kepanikan. Kali ini korbannya bukan satu orang. Seorang wanita bernama Mrs. Char ditemukan dalam keadaan kritis di rumahnya setelah diserang secara brutal. Tetapi tragedi terbesar terjadi pada kedua anaknya, yaitu Suzanne Deknan yang baru berusia 6 tahun dan adiknya yang masih kecil. Suzanne menghilang dari apartemen malam itu. Pintu belakang rumah ditemukan terbuka. Tidak ada suara yang didengar tetangga. Tidak ada tanda penculikan yang jelas. Awalnya keluarga berharap Suzanne hanya dibawa pergi dan masih hidup. Harapan itu hancur keesokan harinya. Bagian tubuh Suzanne ditemukan tersebar di beberapa lokasi berbeda di Chicago. Potongan tubuhnya ditemukan di saluran pembuangan dan area sekitar kota. Cara pembunuhan itu begitu brutal hingga bahkan detektif senior mengaku terguncang saat melihat lokasi penemuan. Kasus Suzanne Deknan langsung meledak menjadi berita nasional. Media menyebut pembunuh anak itu kemungkinan orang yang sama dengan kasus Frances Brown. Kota Chicago berubah menjadi kota yang dipenuhi paranoia. Orang tua mulai mengantar anak mereka bahkan untuk perjalanan sangat dekat.
sekolah meningkatkan keamanan. Polisi menerima ribuan telepon dari warga yang melaporkan tetangga mencurigakan, orang asing, hingga pria-pria yang berjalan sendirian di malam hari. Tetapi satu detail kembali membuat kasus ini terasa mengerikan. Pembunuh meninggalkan pesan lain. Sebuah surat dikirim kepada keluarga Suzanne dan polisi Chicago. Isi surat itu dipenuhi ejekan, kesalahan ejaan, dan nada dingin seolah pelaku menikmati perhatian media. Polisi mulai percaya bahwa mereka sedang menghadapi seseorang dengan gangguan psikologis serius, tetapi juga cukup cerdas untuk menghindari penangkapan. Tekanan terhadap kepolisian Chicago mulai tidak terkendali. Wali kota menuntut hasil cepat. Media setiap hari menampilkan wajah Suzanne Deknan di halaman depan surat kabar. Banyak warga mulai mempertanyakan kemampuan polisi melindungi anak-anak mereka sendiri. Dalam situasi panik itu, polisi melakukan sesuatu yang kemudian menjadi kontroversi besar dalam sejarah kriminal Amerika. Mereka mulai menangkap dan menginterogasi puluhan pria secara agresif. Beberapa ditahan berjam-jam tanpa pengacara. Ada yang dipukuli selama interogasi. Polisi desperately membutuhkan seseorang untuk dijadikan tersangka sebelum kepanikan kota semakin besar. Dan di tengah tekanan itulah, nama seorang pemuda aneh berusia 17 tahun mulai muncul dalam penyelidikan. Namanya adalah William Heirens. Saat itu belum ada yang tahu bahwa kasus The Lipstick Killer akan berkembang menjadi salah satu kontroversi kriminal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelum namanya dikaitkan dengan julukan The Lipstick Killer, William Heirens dikenal sebagai remaja yang sangat cerdas. Ia lahir pada tahun 1928 di Evanston dan tumbuh di lingkungan keluarga yang tampak normal dari luar. Ayahnya bekerja keras dan keluarganya berharap William bisa memiliki masa depan cerah. Sejak kecil, ia menunjukkan kemampuan akademik di atas rata-rata. Nilainya tinggi, IQ-nya disebut sangat tinggi untuk usianya, dan ia dikenal pendiam dibanding anak-anak lain. Tetapi di balik kecerdasannya, William memiliki kehidupan yang mulai dipenuhi masalah sejak usia muda. Ia sering mencuri. Awalnya hanya barang kecil, uang receh, alat tulis, benda-benda sederhana dari toko atau rumah orang lain. Namun kebiasaan itu berkembang semakin parah. William mulai masuk ke rumah-rumah kosong untuk mencuri. Bukan karena keluarganya miskin, tetapi karena ia mengaku merasakan dorongan aneh saat melakukan pencurian. Beberapa psikolog kemudian percaya William kemungkinan mengalami kleptomania, gangguan yang membuat seseorang terdorong mencuri tanpa alasan ekonomi yang jelas. Meski begitu, kehidupan akademiknya tetap berjalan baik. William bahkan diterima di University of Chicago pada usia sangat muda. Di kampus, ia dikenal pintar tetapi tertutup. Beberapa mahasiswa lain menganggapnya aneh karena sering menyendiri dan sulit bersosialisasi. Sementara itu, di luar kampus, ketakutan warga Chicago terus meningkat akibat kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Polisi berada di bawah tekanan besar. Setelah pembunuhan Suzanne Deknan, penyelidikan berubah menjadi perburuan besar-besaran. Ribuan orang diperiksa. Polisi memeriksa catatan kriminal, pasien rumah sakit jiwa, mantan narapidana, hingga orang-orang dengan perilaku mencurigakan di sekitar lokasi pembunuhan. Namun berbulan-bulan berlalu tanpa hasil jelas. Lalu pada tahun 1946, sebuah kejadian kecil mengubah arah kasus secara drastis. Pada tanggal 26 Juni tahun 1946, seorang penghuni apartemen di Chicago mendengar suara mencurigakan dari salah satu bangunan. Ketika polisi datang, mereka menemukan seorang penyusup sedang mencoba melarikan diri dari rumah yang dimasukinya. Penyusup itu adalah William Heirens. Saat mencoba kabur melalui tangga darurat, William ditembak polisi. Peluru mengenai tubuhnya dan ia jatuh sebelum akhirnya ditangkap hidup-hidup. Pada awalnya, polisi hanya menganggap William sebagai pencuri rumah biasa. Tetapi penangkapannya segera menarik perhatian detektif pembunuhan. Di apartemen tempat William tinggal, polisi menemukan berbagai barang hasil curian.
Mereka juga menemukan buku-buku tentang kriminalitas dan beberapa tulisan pribadi yang dianggap aneh. Yang paling menarik perhatian adalah fakta bahwa William memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan kemampuan menulis yang mirip dengan beberapa surat dari pembunuh misterius. Bagi polisi Chicago yang sudah putus asa, William mulai terlihat seperti jawaban atas semua ketakutan kota. Interogasi terhadapnya langsung berubah agresif. Detektif mulai menghubungkan William dengan pembunuhan Frances Brown dan Suzanne Deknan. Mereka membandingkan tulisan tangan, memeriksa alibinya, dan mencoba memaksanya mengaku. William terus menyangkal. Ia mengakui sebagai pencuri, tetapi berkali-kali mengatakan dirinya bukan pembunuh. Namun penolakan itu tidak menghentikan polisi. Semakin lama interogasi berlangsung, tekanan terhadap William semakin besar. Menurut beberapa laporan, William diinterogasi selama berhari-hari dengan kondisi fisik yang buruk akibat luka tembaknya yang belum benar-benar pulih. Ia dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain dan terus ditekan oleh banyak petugas berbeda. Kasus ini kemudian menjadi semakin kontroversial karena keterlibatan tes pendeteksi kebohongan dan hipnosis. Pada masa itu, beberapa teknik investigasi modern masih dianggap eksperimen. Polisi menggunakan berbagai metode untuk mencoba membuka ingatan William. Ia diberi obat penenang tertentu, dihipnosis, dan terus diinterogasi dalam kondisi kelelahan ekstrim. Pendukung William di kemudian hari percaya pengakuannya tidak pernah benar-benar sukarela. Tetapi pada saat itu, publik Chicago tidak peduli soal metode interogasi. Mereka hanya ingin pembunuh segera ditangkap. Media mulai menggambarkan William sebagai monster muda jenius. Surat kabar memuat wajahnya hampir setiap hari. Banyak artikel menyoroti usianya yang masih sangat muda, kecerdasannya yang tinggi, dan kehidupan gandanya sebagai mahasiswa sekaligus pencuri rumah. Narasi media perlahan membentuk opini publik bahkan sebelum pengadilan dimulai. Dan kemudian, sesuatu yang paling diinginkan polisi akhirnya terjadi. William Heirins mulai memberikan pengakuan. Ia mengaku terlibat dalam pembunuhan Frances Brown. Ia juga mengaku menculik dan membunuh Suzanne Deknan. Bahkan polisi menyatakan William menunjukkan pengetahuan detail tentang lokasi dan kondisi korban. Bagi aparat Chicago, kasus itu tampak selesai. Tetapi semakin banyak orang mempelajari kasusnya, semakin banyak kejanggalan mulai muncul. Beberapa detail pengakuan William ternyata tidak cocok dengan fakta di lokasi kejadian. Ada bagian-bagian investigasi yang tidak pernah dijelaskan secara konsisten oleh polisi. Bahkan sebagian bukti fisik yang menghubungkannya dengan pembunuhan dianggap lemah. Namun pada akhir tahun 1940-an, ketakutan publik jauh lebih kuat dibanding keraguan terhadap metode penyelidikan polisi. Chicago merasa mereka akhirnya telah menemukan lipstick killer. Dan William Heirins akan segera menghadapi tekanan terbesar dalam hidupnya. Setelah William Heirins mulai memberikan pengakuan, polisi Chicago bergerak cepat untuk menutup kasus yang selama hampir 2 tahun menghantui kota itu. Bagi banyak warga, nama lipstick killer akhirnya memiliki wajah. Surat kabar mulai menulis bahwa monster yang membunuh Frances Brown dan Suzanne Deknan telah berhasil ditangkap. Namun di balik kemenangan besar yang diumumkan polisi, situasi sebenarnya jauh lebih rumit. Pengakuan William tidak datang dalam satu sesi interogasi sederhana. Prosesnya berlangsung panjang, melelahkan, dan penuh tekanan psikologis. Pada saat itu, William masih berusia 17 tahun dan berada dalam kondisi fisik yang buruk akibat luka tembak saat penangkapannya. Ia dipindahkan berkali-kali dari rumah sakit ke ruang interogasi sambil terus diawasi polisi. Menurut catatan kasus, William sering diinterogasi tanpa istirahat yang cukup. Beberapa pengacara dan peneliti kriminal di kemudian hari menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi sangat rentan ketika akhirnya mulai mengaku. Ada laporan bahwa ia diberi sodium pentotal, obat yang pada masa itu sering disebut sebagai truth serum atau serum kejujuran, meskipun efektivitasnya sebenarnya sangat diperdebatkan bahkan oleh kalangan medis.
Selain itu, polisi juga menggunakan hipnosis dalam proses pemeriksaan. Banyak metode yang dipakai saat itu sekarang dianggap tidak etis atau bahkan ilegal dalam sistem investigasi modern. Tetapi pada tahun 1940-an, tekanan publik terhadap polisi Chicago sangat besar. Mereka membutuhkan hasil secepat mungkin, terutama setelah pembunuhan Suzanne Degnan memicu ketakutan nasional terhadap keselamatan anak-anak. Ketika rincian pengakuan William mulai dipublikasikan, media langsung menggambarkannya sebagai pembunuh sadis dengan kecerdasan tinggi. Namun tidak semua orang yakin. Beberapa detail pengakuannya terasa aneh. Dalam beberapa kesempatan, William memberikan informasi yang salah tentang lokasi tertentu, urutan kejadian, atau detail fisik korban. Pendukung teori bahwa William dipaksa mengaku percaya banyak informasi yang ia sebutkan sebenarnya sudah bocor lebih dulu melalui media atau diberikan secara tidak langsung selama interogasi panjang. Tetapi pada masa itu, opini publik sudah terlanjur terbentuk. Surat kabar terus menerbitkan artikel sensasional tentang remaja jenius pembunuh berantai. Julukan The Lipstick Killer menjadi salah satu headline paling terkenal di Amerika saat itu. Banyak media menggambarkan William sebagai simbol kegelapan tersembunyi di balik wajah anak muda pintar dan sopan. Tekanan terbesar kemudian datang saat proses hukum mulai berjalan. Jaksa menyiapkan kemungkinan hukuman mati. Pembunuhan terhadap anak kecil seperti Suzanne Degnan membuat kemarahan publik mencapai titik ekstrim. Banyak warga Chicago secara terbuka meminta William dieksekusi secepat mungkin. Di sisi lain, tim pengacaranya mulai khawatir William tidak akan mendapat pengadilan yang adil. Mereka percaya suasana kota sudah terlalu dipenuhi emosi. Hampir semua orang mengenal kasus Lipstick Killer. Wajah William muncul di mana-mana. Bahkan sebelum sidang dimulai, sebagian besar masyarakat sudah menganggapnya bersalah. Ketakutan terbesar pengacara William adalah hukuman mati melalui kursi listrik. Pada masa itu, hukuman mati masih umum diterapkan untuk kasus pembunuhan berat di Amerika Serikat. Dan karena William masih sangat muda, kasusnya mulai menarik perhatian nasional bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena usia tersangka. Selama proses persiapan persidangan, kondisi mental William terus menjadi bahan perdebatan. Beberapa psikiater menyatakan ia memiliki gangguan psikologis serius dan kecenderungan antisosial. Tetapi ada juga yang percaya William hanyalah pencuri muda dengan masalah perilaku, bukan pembunuh berantai sadis seperti yang digambarkan media. Sementara itu, polisi terus menyatakan mereka memiliki cukup bukti. Mereka mengklaim sidik jari William cocok dengan beberapa barang bukti. Mereka juga menekankan bahwa hanya pelaku sebenarnya yang bisa mengetahui detail-detail tertentu dari lokasi pembunuhan. Namun kritik terhadap investigasi mulai muncul perlahan. Beberapa pihak mempertanyakan bagaimana polisi bisa mendapatkan pengakuan dari seorang remaja yang terluka dan diinterogasi tanpa henti selama berhari-hari. Ada pula yang mulai mempertanyakan mengapa hampir semua bukti utama bergantung pada pengakuan, bukan bukti forensik yang benar-benar kuat. Tetapi ketakutan masyarakat saat itu jauh lebih besar daripada keraguan hukum. Pada akhirnya, William menghadapi pilihan yang hampir mustahil. Jika kasus terus dibawa ke pengadilan penuh dan ia dinyatakan bersalah, kemungkinan besar ia akan dijatuhi hukuman mati. Tim pengacaranya percaya peluang untuk menang sangat kecil karena opini publik sudah terlalu memusuhi dirinya. Di tengah tekanan itulah, sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Pada bulan Juli tahun 1946, William Heirens mengaku bersalah atas 3 pembunuhan utama, termasuk kasus Frances Brown dan Suzanne Degnan. Sebagai imbalannya, hukuman mati dibatalkan dan diganti menjadi penjara seumur hidup. Bagi publik Chicago, pengakuan itu dianggap sebagai akhir dari mimpi buruk panjang mereka. Tetapi bagi banyak peneliti kriminal modern, keputusan itu justru menjadi awal dari pertanyaan besar yang belum pernah benar-benar terjawab. Apakah William Heirens benar-benar The Lipstick Killer,
atau hanya seorang remaja yang hancur di bawah tekanan investigasi terbesar pada masanya? Setelah William Heirens resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sebagian besar warga Chicago mencoba melupakan teror lipstick killer yang selama hampir 2 tahun menghantui kota mereka. Surat kabar perlahan berhenti menjadikan kasus itu sebagai headline utama. Polisi menganggap investigasi telah selesai. Bagi pemerintah kota, penangkapan William menjadi simbol keberhasilan aparat menghentikan salah satu pembunuh paling ditakuti di Amerika pada masa itu. Namun bagi William sendiri, hidupnya baru saja berubah menjadi mimpi buruk panjang yang berlangsung puluhan tahun. Ia dikirim ke penjara dan menghabiskan hampir seluruh sisa hidupnya di balik jeruji besi. Selama bertahun-tahun, ia terus menyatakan bahwa dirinya bukan pembunuh seperti yang digambarkan media. Ia mengakui dirinya pencuri rumah dan pelaku berbagai tindakan kriminal kecil, tetapi ia berkali-kali menyangkal telah membunuh Frances Brown maupun Suzanne Degnan. Penolakannya tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam berbagai wawancara, surat, dan pengajuan hukum selama puluhan tahun berikutnya, William tetap bersikeras bahwa pengakuannya diperoleh melalui tekanan fisik dan psikologis ekstrim. Ia mengatakan dirinya dipaksa mengaku karena takut dieksekusi di kursi listrik. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang mulai mempertanyakan kasus tersebut. Beberapa pengacara, jurnalis investigasi, dan peneliti kriminal mulai menelusuri kembali dokumen-dokumen lama penyelidikan lipstick killer. Mereka menemukan berbagai hal yang dianggap janggal. Salah satu yang paling sering diperdebatkan adalah kualitas bukti forensik terhadap William. Pada tahun 1940-an, teknologi forensik masih sangat terbatas dibanding standar modern. Analisis DNA belum ada. Pemeriksaan sidik jari pun belum seakurat sekarang. Banyak prosedur investigasi masih bergantung pada pengakuan tersangka dan interpretasi polisi. Dalam kasus William, sebagian besar keyakinan publik berasal dari pengakuannya sendiri, bukan bukti ilmiah yang benar-benar tidak terbantahkan. Beberapa ahli kemudian mulai mempertanyakan apakah pengakuan itu valid. Ada bagian-bagian pengakuan William yang ternyata bertentangan dengan detail lokasi kejadian. Dalam beberapa sesi, ia bahkan salah menyebut urutan tindakan pembunuhan atau posisi benda tertentu di tempat kejadian perkara. Pendukung William percaya hal itu menunjukkan ia sebenarnya tidak mengetahui apa yang benar-benar terjadi. Selain itu, muncul juga pertanyaan tentang tulisan lipstik terkenal di apartemen Frances Brown. Polisi dulu percaya tulisan itu dibuat oleh pembunuh. Tetapi beberapa analis tulisan tangan di kemudian hari menyatakan tidak ada kesimpulan pasti bahwa tulisan tersebut dibuat oleh William Heirens. Bahkan terdapat perdebatan apakah tulisan itu sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian atau sekadar tindakan spontan pelaku sebenarnya. Kasus ini semakin kontroversial karena metode interogasi yang digunakan polisi Chicago pada masa itu mulai dipandang sangat bermasalah menurut standar hukum modern. William diinterogasi dalam kondisi terluka, kelelahan, dan berada di bawah tekanan besar. Ada laporan bahwa ia tidak diberi akses memadai terhadap pengacara pada tahap awal pemeriksaan. Beberapa pihak juga percaya penggunaan obat-obatan dan hipnosis selama interogasi dapat memengaruhi kondisi mentalnya saat memberikan pengakuan. Tetapi tidak semua orang percaya William tidak bersalah. Banyak mantan penyidik dan sebagian ahli kriminal tetap yakin bahwa William memang pelakunya. Mereka menilai terlalu banyak detail kasus yang mengarah kepadanya untuk dianggap kebetulan. Mereka juga menekankan bahwa William memiliki riwayat masuk ke rumah orang lain secara diam-diam, sesuatu yang sesuai dengan pola pembunuhan dalam kasus lipstick killer. Beberapa orang bahkan percaya William sengaja mencoba menarik kembali pengakuannya setelah menyadari dirinya akan menghabiskan hidup di penjara. Perdebatan itu berlangsung selama puluhan tahun tanpa jawaban pasti. Kasus The Lipstick Killer perlahan berubah dari sekadar cerita pembunuhan menjadi simbol perdebatan besar tentang sistem hukum Amerika. Banyak orang mulai melihat kasus ini sebagai contoh bagaimana tekanan publik dapat memengaruhi investigasi polisi.
Ketika masyarakat panik dan media terus menuntut jawaban cepat, aparat seringkali terdorong untuk segera menemukan tersangka, bahkan jika prosesnya penuh masalah. Nama William Heirens akhirnya menjadi bagian dari sejarah kriminal Amerika yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia beberapa kali mengajukan pembebasan bersyarat, tetapi selalu gagal. Banyak keluarga korban dan masyarakat Chicago tetap percaya bahwa ia pantas berada di penjara seumur hidup. Sementara itu, para pendukungnya terus mencoba membuka kembali kasus tersebut dan meminta pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti lama. Namun waktu terus berjalan, saksi mulai meninggal dunia, banyak bukti fisik menghilang atau rusak dimakan usia. Dokumen investigasi lama tidak semuanya tersimpan dengan baik. Semakin lama kasus itu berlalu, semakin kecil kemungkinan publik akan mendapatkan jawaban yang benar-benar pasti. Pada akhirnya, The Lipstick Killer menjadi salah satu kasus kriminal paling kontroversial dalam sejarah Amerika Serikat. Bukan hanya karena kekejaman pembunuhannya, tetapi karena hingga puluhan tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memastikan apakah polisi Chicago telah menangkap orang yang tepat.